Baik teman-teman, kali ini saya akan menjawab pertanyaan terkait bisakah kita merubah tanda tangan di KTP? Ya, jawabannya adalah bisa. Jadi Pak Dirjen, Pak Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri sudah menjawab hal itu berkali-kali di beberapa kesempatan. Boleh-boleh saja kita merubah tanda tangan di KTP. Caranya itu teman-teman cukup datang ke Dukcapil dan sampaikan saja bahwa teman-teman mau merubah tanda tangan. Nanti akan langsung dirubah oleh operatornya. Kemudian yang perlu teman-teman perhatikan adalah konsekuensi hukumnya, implikasi hukumnya perubahan tanda tangan itu. Jadi lebih baik tanda tangan itu sebenarnya lebih baik tidak dirubah. Tapi kalau memang sangat-sangat penting untuk dirubah karena alasan tertentu, ya silahkan dirubah saja. Contohnya misalnya ada orang yang punya tanda tangan begitu mudah, misalnya tanda tangannya cuma garis doang, atau tanda tangannya mudah diikutin, mudah dipalsukan oleh orang lain. Supaya tanda tangan, sekarang dia udah jadi pejabat misalnya, supaya tanda tangannya nggak mudah dipalsukan oleh orang lain, nggak mudah diikutin, dia mau merubah tanda tangannya supaya lebih sulit misalnya. Oke, nggak ada masalah, misalnya itu. Tapi kalau mau dirubah juga nggak ada, tanpa alasan juga nggak ada masalah. Intinya kalau mau dirubah boleh. Cuma teman-teman harus tahu implikasi hukumnya. Terkait dengan itu, saya akan sedikit menjelaskan urgensinya ya. Saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan peraturan yang mengatur tentang ini, tanda tangan. Jadi tanda tangan itu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kalau nggak salah pasal 1875 sampai 1877. Di situ mengatur tanda tangan itu adalah yang kita tulis dan kita akui. Jadi selama kita mengakuinya, itu adalah tanda tangan kita, walaupun kita sudah merubahnya. Bagaimana dengan tanda tangan lama? Misalnya teman-teman sudah tanda tangan di ijazah, sudah tanda tangan di bank, dan lain sebagainya, tidak apa-apa. Yang lama itu berlaku, yang baru berlaku. Yang sudah terlanjur itu tetap berlaku, yang baru juga berlaku. Jadi teman-teman harus memberitahukan kepada pihak bank, asuransi, BPJS terkait dengan perubahan tanda tangannya teman-teman. Nah, di situ juga di pasal 1876 diatur, jika teman-teman berniat jahat, misalnya ngerubah tanda tangan ini dengan niat jahat supaya nggak mengakui perbuatan lama, nggak bisa. Jadi di dalam pasal 1876, jika terjadi masalah misalnya, teman-teman harus mengakui atau tidak mengakui. Itu benar nggak tanda tangannya teman-teman? Kalau teman-teman tidak mengakuinya, maka teman-teman harus diselesaikan di pengadilan. Ya, jadi gampang aja sih, tinggal dirubah aja. Kemudian terkait dengan itu juga saya informasikan, di Dukcapil itu datanya sudah tersimpan rapi. Kapan merubah tanda tangannya ada di sana. Jadi teman-teman tidak bisa bohong, tidak bisa dilakukan untuk kepentingan jahat. Sekian.